tatap muka, mudah-mudahan bermanfaat, menyimak, mendengarkan best practice-nya Ibu dokter ya. Sebelumnya kami perkenalkan dulu teman-teman ya. Siapakah gerangan hadir di depan teman-teman semua ya. Ini adalah Ibu Dr. Lucy Widya Sari. Sebetulnya Widya Sari dipisah atau digabung, Bu? Widya Sari. Digabung, Pak Agung. Oh, digabung ya. Ya, saya juga senang kalau digabung, Bu. Lucy Widya Sari MSI. Jadi Dr. Lucy Widya Sari MSI, teman-teman. Pendidikan formal, beliau SD. Dokter ini juga sekolah SD loh, teman-teman. Lulus SD ya. SD-nya di Jakarta. Kemudian tahun 84, kemudian tahun 80, sekolah menengah pertama Negeri 40 Jakarta Selatan. Kemudian SMA-nya juga SMA 47 Jakarta Selatan. Kemudian tahun 1999 beliau kuliah di Fakultas Kedokteran UKI ya, Universitas Kristen Indonesia Cawang ya, Bu. Cawang. Iya. Jakarta. Itu S1 dokternya, kemudian S2-nya tahun 2005 ini program magister studi ilmu gizi Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Waduh, di Solo Ibu ya. UNS Universitas Negeri 11 Maret UNS. S-nya 11, M-nya nggak ada ya Bu, 11 Maret. Ini magisternya, kemudian program doktor teman-teman, ini tahun 2018 program doktor ilmu kesehatan masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Cum laude teman-teman, nilai IPK-nya 4. Waduh, luar biasa, tepuk tangan tuh. Luar biasa. Kebetulan Pak Agung, itu kebetulan. Itu baru kebetulan loh teman-teman, apalagi yang beneran ya. Nah, ini lulusan terbaik program doktor magister spesialis dan profesi pada wisuda periode 2019. Kemudian pengalaman kerjanya banyak sekali ya. Pengalaman kerjanya yang terakhir ini beliau di TP2AK. TP2AK itu tim percepatan pencegahan anak kerdil. Wah, ini TP2AK anak kerdil ini. Nah, nanti bisa ditanyakan apa beda anak kerdil dan stunting ya. Stunting wrong. Itu sampai sekarang teman-teman beliau ada bertugas untuk memberikan dukungan teknis terkait evaluasi termasuk perencanaan pengembangan desain dan implementasi evaluasi program serta identifikasi, pemetaan dan konsolidasi data terkait program pemberian edukasi terkait masalah gizi dan stunting. Kalau nggak salah beliau berkantor di Sekretariat Wakil Presiden ya Ibu. Waduh. Iya. Kalau sudah bilang Wakil Presiden itu bayangannya Gedung Merdeka sana ya. Wah, ngeri sekali ya. Nah, ini pengalaman teman-teman, best practice-nya sangat luar biasa. Ada 30 berapa ini pengalaman kerjanya Ibu. Ada 18 tugas. Beliau juga pengajar ya, pengajar di UKI, pengajar kedokteran semua, di UPN Veteran Jakarta, di Gunadarma. Banyak sekali ya ini pengajarnya. Oh, cukup Pak Agung, kiranya cukup. 18. Nah, beliau suka merendah Bapak dan Ibu. Kami sebutkan satu-satu memang lama ya Bu. Dokter, beliau juga masih praktek di rumah. Waduh, ini ada alamatnya dan ada nomor teleponnya teman-teman. Kalau dari Madura mau ke Jakarta sakit bisa periksa di sana ya. Kalau nggak ada ya di Paranin lah di Istana Negara sana. Ya, itulah teman-teman untuk
pengalaman penelitian itu di sini ada 30-an, ada 37 ya teman-teman. Organisasinya ada 20, bukunya ada 2, kemudian ada royalti hak cipta, ini paten pencipta aplikasi pembelajaran ilmu kedokteran MP3 Yapindo Kedokteran Umum. Wah, luar biasa. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kurikulum vitae Ibu Dr. Lucy. Apabila ingin lebih lanjut berkenalan begitu, monggo nanti dipersilahkan. Tapi di luar sana, dan perlu diketahui Ibu bahwa yang di hadapan Ibu ini adalah peserta-peserta yang sebetulnya ada 80 kelas, 80 angkatan untuk periode sekarang, yaitu 3.200 kalau nggak salah. 3.200 harus kami telan atau kami selesaikan dalam waktu yang singkat sampai September. Insya Allah mudah-mudahan, karena ini prioritas nasional. Jadi yang di depan Ibu 2 kelas, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Angkatan 7 itu dari Jawa Timur, dari Pasuruan, dari Sampang, dan Sumeneb. Itu 40. Kemudian yang angkatan 8 dari Jawa Timur itu Sumeneb, dari Jawa Tengah Cilacap. Ya. Jawa Timur Madura ya Bu, Maduranya Sumeneb kan. Itu Ibu, dan ini sudah hari ketiga. Hari ketiga, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya ujian komprehensif Ibu. Demikian Ibu narasumber dan teman-teman, sudah kami sampaikan semua perkenalan teman-teman, baik peserta maupun narasumber. Kini tibalah saatnya untuk memberikan paparan secara formal saja. Yang penting nanti dialognya ya teman-teman. Nanti ada dialog, ada paparan, nanti kami bagi 2 sesi. Satu sesi itu nanti ada 3 penanya, dan sesi kedua apabila waktunya masih ya kami tambah 3 penanya begitu. Demikian. Yang terhormat Ibu narasumber dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agung. Yang saya hormati Kepala BPP PKS Yogyakarta, kemudian yang saya hormati pengajar Bapak Joko dan Ibu Ken, serta yang saya sayangi adik-adik, saya bilang adik-adik ya karena saya sudah tua, angkatan 7 dan 8. Mohon maaf, jadi di sini Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB dan Bali juga, atau hanya Jawa Timur saja? Kebetulan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Ibu. Oh, ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan saja kelas ini. Ya, ya karena kebetulan orang tua saya juga dari Jawa Timur, Bapak Jawa Timur, dan Ibu saya dari Bali. Ya, nanti kalau tidak kenal maka tidak sayang, makanya mungkin setelah ini kalau masih ingin berdiskusi, saya juga dengan senang hati walaupun mungkin agak slow response ya. Jadi sebenarnya pada pagi hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya bukan dosennya gitu ya. Saya hanya ingin sedikit sharing, dan izinkan saya untuk mematikan video karena supaya lancar ya. Pak Agung, mohon diingatkan kalau slide-nya tidak berpindah. Oh ya, siap. Ya, karena ini banyak, tetapi saya akan menyampaikannya secara singkat saja. Ya, baik, saya akan mulai. Selamat pagi. Saya akan sedikit sharing mengenai implementasi kebijakan dan pencegahan penurunan stunting di Indonesia. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Pertama, sedikit menyinggung stunting apa dan mengapa. Mungkin ini bukan teori lagi karena sebenarnya kan pembelajarannya sudah berlangsung. Kemudian kebijakan pencegahan penurunan stunting di Indonesia, optimalisasi peran SDM Kesos,
dan saya sedikit menyampaikan ada best practice intervensi stunting dan beberapa kajian berbasis bukti serta pesan untuk dibawa pulang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agung, benar saya ada di TP2AK Sekretariat Wakil Presiden dan saat ini saya ada di kantor dan mungkin sebentar lagi saya juga akan pindah tempat karena ada rapat. Jadi mungkin setelah ini nanti kalau masih ada yang mau didiskusikan bisa didiskusikan kembali lebih lanjut. Pertama, stunting apa dan mengapa? Ini adalah siklus pembangunan manusia dan di sini juga tercantum visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 dan 2024. Di antara misi beliau adalah salah satunya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, di sini bisa dilihat bahwa major project-nya adalah integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh, serta percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Dan untuk mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak, itu perlu adanya jaminan asupan gizi sejak kandungan, memperbaiki pola asuh keluarga, serta fasilitas air bersih dan sanitasi. Bapak dan Ibu, serta adik-adik, ini adalah komitmen Bapak Presiden dan Wakil Presiden bahwa pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional. Meskipun terjadi darurat COVID-19, stunting tetap menjadi prioritas nasional. Dan ini adalah gambaran tren dan target penurunan prevalensi stunting nasional dan beberapa provinsi. Bahwa dari gambar ini bisa terlihat bahwa tahun 2013-2019 penurunan stunting nasional itu 9,5%. Rata-rata penurunan per tahunnya 1,6%. Dan prevalensi stunting balita pada tahun 2019 berdasarkan SSKBI itu 27,7 atau turun 3,1% dibandingkan tahun 2018 sebesar 30,8%. Dan untuk mencapai penurunan skenario sebesar 14% pada tahun 2024, maka tingkat penurunan per tahun adalah sebesar 2,7%. Dan untuk itu perlu upaya keras. Dan salah satunya ini ada dari tadi ada gambar bintang-bintang ya. Saya kasih bintang, nanti terakhir silahkan adik-adik hitung ada berapa bintangnya. Dan disitulah peran sentral dari SDM Kesos. Kemudian untuk tahun 2020, memang belum dilakukan pengukuran antropometri karena terkendala COVID-19 dan 2021. Namun saat ini kami dari Sekretariat Wakil Presiden sedang memfasilitasi untuk menghitung prediksi angka stunting bersama dengan BPS. Kemudian tahun 2021 akan dihitung antropometri sudah mendapat kaji etik ya. Kemudian itu berdasarkan skala nasional, tetapi berdasarkan provinsi ini bisa dilihat bahwa 4 provinsi sudah mempunyai prevalensi stunting di bawah 20%, yaitu Bali, Kepri, Bangka Belitung, dan DKI. Tetapi 2 provinsi masih di atas 40%, yaitu Sulawesi Barat dan NTT. Sehingga pada ratas bulan Agustus 2020 yang lalu, Bapak Presiden menyarankan untuk fokus penurunan stunting di 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yang dipilih sebagai lokus percepatan penurunan stunting. Dan ini adalah 10 provinsi tersebut, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalsel, Kalteng, Aceh, Gorontalo, NTB, Sulawesi Barat, dan NTT. Kalau dilihat dari peserta pelatihan yang saya baca di undangan, maka kalau kemarin ya dari NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur ada di sini posisinya dan Bali masuk yang rendah. Betul tadi seperti yang diutarakan oleh dari kurva WHO. Nah ini kalau yang hijau ini adalah dalam range normal, tetapi kalau di bawah min 3, min 4, min 5, nah ini adalah gizi buruk atau malnutrisi berat. Sebenarnya banyak faktor yang berpengaruh terhadap
Ya, sebenarnya banyak faktor yang berperan dalam pertumbuhan janin. Antara lain adalah faktor ibu, faktor janinnya sendiri, dan faktor dari plasenta atau ari-ari ya. Kemudian dari faktor ibu diantaranya adalah selain berat badan dan tinggi badan ya sebelum hamil, itu adalah asupan gizi. Faktor janin yang termasuk diantaranya adalah faktor genetik dan faktor plasenta. Itu diantaranya adalah bagaimana letak plasenta di dalam rahim. Adik-adik, bahwa sebagian besar stunting itu terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau sejak dimulainya kehamilan sampai anak itu berusia 2 tahun atau 270 hari dalam masa kandungan ditambah 730 hari pada usia 1 sampai dengan 2 tahun. Tetapi sekarang sudah berkembang dari itu, bahwa bukan hanya pentingnya 1000 hari, tetapi beyond 1000 hari pertama kehidupan. Jauh sebelum itu sudah sebaiknya harus dipersiapkan. Kenapa? 1000 hari pertama kehidupan, karena dampak buruk pada periode ini adalah tidak hanya dari ibu ke anaknya, tetapi dari ibu ke 2 generasi berikutnya. Jadi dari ibu ke anak dan ke cucunya. Jadi ini harus diperbaiki. Dan separuh dari kejadian stunting ini, separuhnya atau 50%-nya ini terjadi di dalam kandungan. Sehingga yang tadi saya sampaikan sangat penting itu sebetulnya adalah sebelum terjadinya pembuahan atau sebelum kehamilan, itu juga sangat penting untuk dipersiapkan dengan baik. Nah, ini adalah gambaran yang menggambarkan bahwa pertumbuhan tinggi badan atau panjang badan seseorang anak itu memang sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas dari protein. Ini adalah lempeng ya antara epifisis dan metafisis. Nah, ini di sini nih, ini adalah yang disebut lempeng pertumbuhan atau tempat pertumbuhan tulang terjadi agar tulang tersebut bertambah panjang. Dan kalau proteinnya tidak cukup, maka pembentukan protein metabolisme ya dari pencernaan, habis dicerna diserap, kemudian mengalami metabolisme ya itu akan terganggu yang menyebabkan gangguan pada lempeng pertumbuhan tulang ini. Dan disinilah pentingnya peran protein, terutama protein hewani. Tetapi tidak hanya zat gizi makro, juga zat gizi mikro. Kenapa? Karena untuk sintesis protein ini ya untuk metabolisme itu sangat perlu vitamin dan mineral. Tetapi sebenarnya bukan masalah pendek atau stunting yang menjadi masalah besar. Yang terpenting adalah proses terjadinya stunting itu bersamaan dengan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan organ, di antaranya pankreas, ginjal, hati, dan yang terpenting adalah otak. Kenapa? Ini bisa dilihat di sini bahwa pertumbuhan otak sebelum lahir yang dimulai dengan pembentukan sel syaraf atau sel neuron itu sudah terjadi pada kurang lebih 3,5 minggu kehamilan, di mana seorang ibu seringkali belum menyadari kalau dirinya hamil. Bagaimana 9 bulan selama kehamilan ini akan mempengaruhi kehidupan kita di kemudian hari seumur hidup. Kenapa? Karena otak itu adalah organ yang sangat rentan kalau tidak mendapat lingkungan yang optimal selama di dalam kandungan. Otak ini membutuhkan zat besi yang banyak karena memang metabolisme oksidasinya lebih tinggi dibandingkan dengan organ yang lain. Dan zat besi itu harus ditransfer ke sel otak dengan pengaturan yang baik. Nah, ini sedikit gambarannya. Ini adalah penghantar sinyal di otak yang warnanya orange ya. Dan dia baru bisa bekerja kalau ada zat besi. Nah, ini dia yang saya ingin tekankan adik-adik bahwa kalau kita tidak paham, maka kita akan tidak peduli dengan program pemerintah selama ini diberikan ya, delivered ya, dikasih tablet tambah darah, tetapi siapa yang memastikan tablet tambah darah itu dikonsumsi? Dan ini adalah kondisi di mana kekurangan zat besi sejak awal kehidupan ini bisa menyebabkan perubahan ekspresi gen yang akhirnya menyebabkan pembentukan pembelahan sel syaraf di otak itu
berkurang atau terganggu. Dan ini akan sangat berhubungan dengan abnormalitas perilaku dan kecerdasan, termasuk kemampuan penurunan kemampuan daya ingat dan terjadinya kecemasan yang menetap. Kenapa? Karena sebenarnya kehamilan sendiri itu sudah meningkatkan respons ibu terhadap stres oksidatif, di mana terjadi penyatuan antara sel telur dan sel sperma, kemudian berkembang ya dari 2 sel, 4 sel ya, yang kita sebut dulu morula, blastula, gastrula. Nah ini kan kemudian dia tertanam di dalam dinding rahim ibu. Dan ini tertanamnya cikal bakal janin ke dalam rahim ini memicu terjadinya pembentukan stres oksidatif. Ditambah lagi saat hamil itu volume darah ibu itu sangat meningkat. Bahkan peningkatannya itu sampai dengan separuhnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang sedang tumbuh. Sehingga kondisi kehamilan sendiri itu sudah akan menurunkan kadar hemoglobin, sel darah merah, albumin, ya protein, kemudian vitamin yang larut dalam air. Dan ini dari penelitian kami bahwa kejadian itu terutama pada kehamilan trimester kedua. Sehingga pada kehamilan trimester kedua ini, seorang ibu mengalami kebutuhan zat besi yang sangat tinggi. Apa jadinya kalau tidak dipersiapkan dengan baik sejak sebelum terjadi pembuahan? Ya. Nah, jadi ini adalah konsep dampak jangka pendek dan jangka panjang pada masa janin dan usia dini apabila terjadi gangguan pada masa janin dan usia dini. Jadi ini bukan penyebab stunting ya. Kalau terjadi gangguan pada masa janin dan pada usia dini, maka dampak jangka pendeknya akan terjadi gangguan pada perkembangan otak. Tetapi lambat laun itu akan dapat menyebabkan penurunan kecerdasan. Kemudian dampak jangka pendek yang lain, gangguan pada pertumbuhan dan gangguan pada yang kita sebut dengan metabolic programming. Jadi kesalahan program di tingkat seluler, yang mana seorang anak itu akan cenderung dewasanya ya pada usia remaja dia sudah menderita penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya adalah hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Dan kondisi kehamilan ini apakah status gizi ibu yang kurus, ibu yang anemia, ibu yang terlalu gemuk itu sangat berpengaruh sehingga perlu persiapan jauh sebelum terjadinya kehamilan atau beyond 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini gambaran bahwa dengan status gizi yang sehat, seorang perempuan itu dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dan produktivitasnya sepanjang hayat sampai lansia. Dan siklus kehidupan perempuan untuk dapat berfungsi sesuai dengan peran utamanya menjadi seorang ibu itu adalah dimulai sejak remaja. Dan ini terkait juga dengan hasil penelitian kami ya, bahwa penting mempersiapkan lingkungan rahim yang optimal. Kenapa? Karena memang tidak cukup waktu untuk melakukan perbaikan gizi apabila sudah hamil. Dan ini adalah yang menggambarkan bahwa status kesehatan dan gizi ibu hamil itu sangat penting yang dimulai sejak sebelum terjadinya kehamilan. Kenapa? Bahwa seorang calon pengantin itu tidak hanya perlu kesiapan rohani, asal asuh, tetapi juga kesiapan fisik, biologis, sosial, dan ekonomi. Ya, itu semuanya saling berpengaruh. Kenapa sih kok saya menekankan pentingnya periode prakonsepsi? Sebelum konsepsi itu pembuahan, sebelum terjadinya pembuahan, atau sebelum terjadinya kehamilan, atau sebelum atau 1 atau 2 sampai 3 bulan seseorang itu mau menikah, ya. Karena persiapan itu dapat memberi kesempatan lebih awal kesehatan calon ibu dan ayah serta upaya pencegahannya. Dapat mengidentifikasi resiko dini apakah seorang wanita itu atau seorang calon ayah itu kekurangan gizi ya, termasuk anemia dan perilaku buruk ya, perilaku negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu. Kemudian terlambat mengetahui kehamilan.
Kalau saya nonton apa namanya gosip-gosip berita-berita artis ya, oh si ini hamil telat setelah tahu kehamilannya 2 bulan, bahkan tersering adalah telat setelah terlambat haid 1 bulan gitu ya. Padahal implantasi atau pelekatan cikal bakal janin itu ke dinding rahim terjadi pada hari ke-5, ke-6 sampai hari ke-11, 15 setelah terjadi pembuahan. Sebelum perempuan tersebut menyadari dirinya hamil. Dan tadi telah saya singgung sedikit bahwa pembentukan cikal bakal organ penting mulai pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga setelah terjadi pembuahan. Dan disinilah terjadi periode kritis kelainan perkembangan struktur organ. Selain itu dapat mencegah perlambatan pertumbuhan janin dalam rahim, menghasilkan hasil kehamilan yang lebih baik, dalam hal ini panjang badan dan berat badan lahir bayi yang lebih baik, status gizi dan kesehatan yang lebih baik bagi ibu maupun janinnya. Dan ini adalah teori Barker ya. Saya sedikit kenalkan karena memang ini adalah ilmu-ilmu yang terkini yang bisa digali lebih dalam lagi. Di sini dikatakan bahwa kualitas lingkungan dalam rahim dan faktor sebelum terjadi pembuahan merupakan faktor utama dalam timbulnya kesehatan dan penyakit yang akibat dari adanya pemrograman gizi pada saat kehamilan. Dan ada teori yang ini disebut teori Dohat ya, yang sangat terkenal ini, atau teori dari Profesor Barker. Kemudian Vandenberg tahun 2011 menyatakan teori baru, Dohat, yaitu selain resiko penyakit masa dewasa, masa di dalam kandungan juga akan mempengaruhi perilaku dari bayi yang akan dilahirkan. Sehingga penting persiapan sejak pranikah untuk generasi unggul Indonesia. Kenapa? Karena periode kritis awal kehamilan saat pembentukan organ penting itu dipastikan tidak terlewatkan. Dan ini adalah kerangka pikir penurunan stunting yang terdapat di dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Kita ketahui ada pilar 1 sampai dengan pilar 5, kemudian ada intervensi spesifik dan sensitif, ini adalah outputnya, ini intermediate outcome, dan dampaknya adalah penurunan stunting yang diharapkan terjadi sebesar 14% pada tahun 2024. Ini adalah intervensi spesifik, yaitu intervensi pada sektor kesehatan. Kemudian intervensi sensitif, intervensi gizi pada sektor non-kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Bedanya apa? Kalau intervensi spesifik ini target sasarannya adalah remaja putri, wus, ibu hamil, ibu menyusui, tetapi kalau intervensi sensitif seluruh masyarakat ya. Dan kalau dilihat di sini, salah satu dari intervensi sensitif ini adalah program perlindungan sosial, di antaranya adalah PKH, ya. Dan ini di sini karena penting ya, terdapat di dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dan inilah peran strategis, peran sentral dari adik-adik SDM Kesos sekalian. Kemudian kita di sini juga senantiasa memfasilitasi pemerintah daerah ya. Jadi tidak hanya di pusat ya, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan sampai di tingkat desa itu diharapkan terjadi konvergensi, koordinasi dan konvergensi. Kalau di tingkat kabupaten mungkin adik-adik sudah mengenal adanya 8 aksi integrasi. Tetapi yang terpenting di sini adalah memastikan intervensi di tingkat desa, di tingkat grassroots ya. Jadi harus dipastikan ada manajemen data keluarga 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini saya ingin sedikit menggambarkan bahwa untuk tahun 2021 ini kami dari Sekretariat Wakil Presiden akan segera melatih mungkin pada bulan Juni, akhir Juni, dan ya akhir Juni nanti ada rapat koordinasi teknis di mana 360 kabupaten kota ini akan kita minta hadir dan menandatangani komitmen untuk ikut dalam percepatan penurunan stunting.
Dan ini adalah pilar 4 ya, ketahanan pangan dan gizi, serta pilar 2 ini kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku yang tentu di dalamnya juga adalah salah satu peran dari adik-adik SDM Kesos. Kemudian yang terkait dengan pilar 4 ini adalah strategi dan indikatornya. Strateginya antara lain adalah penyediaan pangan bergizi, program perluasan program bantuan sosial, pemenuhan pangan dan gizi keluarga, serta penguatan regulasi label dan iklan pangan. Kemudian indikator dari pilar 4 ini adalah berapa persentase sasaran prioritas penerima BPNT atau bantuan pangan non tunai atau bantuan pangan lainnya di kabupaten kota prioritas. Dan inilah yang harus antara lain harus dipastikan oleh adik-adik Kesos di grassroots bahwa apakah benar bentuk bantuan BPNT ini sudah tepat sasaran. Dan kalau kita ketahui gizi yang baik adalah gizi seimbang. Dan ini adalah berbagai upaya ya, jadi tidak bisa untuk mengatasi percepatan penurunan stunting itu kita bekerja sendiri. Harus bersinergi lintas kementerian dan lembaga. Ini contoh ya yang terkait dengan pangan dan gizi. Bahwa ada Kementerian Pertanian yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ada Kementerian Kesehatan dengan programnya pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, remaja putri, dan balita. Ada Kementerian Sosial yang mengupayakan penganekaragaman pangan termasuk protein yang bervariasi dan sekarang sudah ditambah dengan sumber vitamin dan mineral. Di e-warung itu sudah disediakan sayur dan buah-buahan. Kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mendorong variasi konsumsi protein hewani yang banyak tersebar di laut di Indonesia, yaitu ikan. Kemudian Kementerian Perindustrian, ada pengembangan industri makanan dan minuman, termasuk pelaksanaan fortifikasi wajib. Kemudian ada BPOM yang menyusun dan menguatkan bagaimana regulasi label dan iklan pangan, serta membantu pengawasan pangan fortifikasi. Jadi kalau dilihat di sini bahwa kami sudah menyusun tidak hanya memastikan asupan zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, tetapi juga asupan zat gizi mikro. Itu sudah kita upayakan diperoleh, yaitu vitamin dan mineral. Nah, Stranas sendiri itu disusun berdasarkan situasi nasional dan pengalaman internasional, ya, bahwa dari pembahasan berkali-kali waktu itu pada tahun 2016-2017 ya, itu bahwa sangat penting program bantuan pangan non tunai. Sementara kita lihat juga pengalaman negara-negara lain bahwa ini contohnya di Meksiko, bantuan tunai untuk membeli pangan bergizi selama masa kehamilan, menyusui, dan tahap pemberian makanan tambahan itu sangat membantu. Dan ini adalah bahan pangan yang paling populer yang dibeli oleh keluarga penerima manfaat, yaitu selain beras, kita bisa lihat juga telur, kacang-kacangan, buah-buahan ya, itu yang terbanyak. Mungkin adik-adik pendamping di sini bisa mengupayakan ya untuk mengatasi misalnya ketergantungan beras ya, bisa dengan sumber karbohidrat yang lain. Ini adalah kerangka penyebab dan pendekatan dari UNICEF dan IFPRI ya, bahwa untuk dapat mencegah stunting kita harus dapat mengatasi penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab yang mendasar. Penyebab langsungnya adalah asupan gizi dan status kesehatan, ya. Dan ini adalah tantangan penurunan stunting antara lain adalah perilaku masyarakat yang masih belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting. Kita lihat di sini, ya. Ini berdasarkan Riskesdas tahun 2018 bahwa anemia pada remaja itu usia 15-24 tahun sebesar 32%. Atau 3-4 orang dari 10 remaja mengalami anemia. Kenapa remaja itu penting? Karena remaja adalah calon ibu. Kemudian anemia pada remaja tinggi. Tablet tambah darah pada remaja yang dikonsumsi hanya 1,4%. Tapi kalau dilihat dari pendataannya, tablet tambah darahnya terdistribusi dengan baik. Kemudian remaja ini masih tumbuh, ya. Kemudian ini juga dari Riskesdas 2018 bahwa anemia pada ibu hamil masih
tinggi 48,9% dan meningkat ya, atau bisa dikatakan 1 dari 2 ibu hamil masih anemia. Selain yang lain-lain tadi ya, ibu hamil kurang mengkonsumsi makanan kaya zat besi, terjadi peningkatan metabolisme, kebutuhan energi dan kebutuhan oksigen yang meningkat, terjadi pengenceran darah yang sudah saya singgung tadi ya, kemudian kemampuan ginjal untuk menyerap zat besi juga menurun ya. Apa jadinya kalau ini semua tidak ditanggulangi dengan baik? Dan kalau dilihat bahwa dari kesehatan ibu dan anak, ini memang ada yang dari 2013 dan 2018, ada yang membaik, tetapi ada juga yang memburuk. Yang seperti sudah saya singgung tadi, antara lain yang harus menjadi perhatian adalah prevalensi anemia ibu hamil yang memburuk ya, kemudian proporsi ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah di atas 90, di atas sama dengan 90 tablet. Tetapi sebenarnya bukan hanya terdistribusi, tetapi siapa yang memastikan bahwa tablet tambah darah itu benar-benar diminum, ditelan ya, bukan hanya sampai di mulutnya ibu, tetapi ditelan oleh ibu hamil. Nah, selain itu ada faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu masalah angka perkawinan anak di Indonesia yang masih tinggi. Ini adalah 10 negara dengan pernikahan anak tertinggi periode 2014-2020. Dan ini saya mengidentifikasi NTB ya. Jadi dari 34 provinsi ada 16 provinsi mengalami penurunan angka perkawinan anak. Namun 18 provinsi lainnya mengalami peningkatan. Di antara yang mengalami peningkatan itu adalah NTB dan Bali ya. Mungkin bisa dicermati lebih lanjut nanti. Dan ternyata pandemi ini memperparah perkawinan anak. Ini 10 provinsi dengan perkawinan anak tertinggi di Indonesia tahun 2020, di mana salah satunya adalah NTB. Ya. Sebenarnya kenapa sih ini saya singgung ya? Karena perkawinan dan kehamilan anak ini akan menciptakan konsekuensi logis jangka panjang yang buruk bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ya. Perkawinan anak ini ancaman terbesar bagi kesehatan reproduksi, di mana organ reproduksinya belum siap, ya. Untuk hamil, resiko anemia dalam kehamilan remaja itu lebih besar. Kemudian kualitas sel telurnya juga belum optimal, kualitas sel spermanya, jadi tidak hanya perempuan sebetulnya, laki-lakinya juga, ya. Kualitas sel spermanya juga tidak optimal. Kemudian pada masa pubertas, ya, ini juga sistem hormonalnya belum stabil. Kemudian terjadi kompetisi ya, rebutan makanan antara ibunya yang masih dalam masa pertumbuhan dengan janinnya ya, sehingga akan berisiko terjadinya osteoporosis pada usia dini. Kemudian ini ya, semakin dini seorang anak atau remaja mulai berhubungan seksual, itu ternyata serviks ya atau leher rahimnya belum matang karena akan mudah mengalami trauma. Ini adalah zona transformasi atau zona peralihan, di mana pada seorang anak dan remaja ini mudah mengalami perubahan yang akan memicu timbulnya kejadian kanker serviks atau kanker leher rahim. Kemudian akibat ini semua tentunya akan meningkatkan risiko komplikasi pada saat kehamilan dan persalinan, yang mana semuanya ini dapat menyebabkan risiko lahir prematur, berat badan lahir rendah, panjang badan lahir rendah, atau bayi lahir dengan simpanan cadangan zat besi yang terbatas. Semuanya ini akan menyebabkan risiko tinggi terjadinya kematian pada neonatus dan atau terjadinya stunting pada bayi 0 sampai 23 bulan. Ini saya senang banget ceritanya menceritakan ini karena memang sangat menarik, dan kalau memang kita tidak tahu ya, kalau kita tidak kenal, saya tidak kenal dengan adik-adik, maka saya tidak akan bisa berdiskusi lebih lanjut gitu ya nantinya. Nah, selain itu dari kerangka penyebab dan pendekatan ini, yang lainnya adalah kalau tadi ada saya menceritakan yang terkait dengan status kesehatan. Yang berikutnya adalah masalah asupan gizi. Asupan gizi ini antara lain adalah
bagaimana mencapai ketahanan pangan. Dalam arti ketahanan pangan itu tidak hanya bagaimana ketersediaannya, tetapi keterjangkauan atau aksesnya bagaimana terhadap pangan bergizi, ya. Dan ini adalah konsep penyebab gagal tumbuh dari Systematic Review WHO, bahwa intake zat gizi ibu dan baduta itu juga sangat tergantung dari kualitas pangan. Ya, antara lain adalah rendahnya mikronutrien. Mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, adanya tabu makanan tertentu, dan kekurangan dari kecukupan energi. Selain itu juga adanya praktek pemberian makan pada bayi yang tidak tepat dan atau kegagalan dalam memberikan ASI eksklusif. Dan ini saya copy paste ya, kita punya peta yang panjang sekali untuk menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya tadi adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM, ya. Kemudian dari yang panjang itu kita buat lagi nih ya indikatornya, kementerian apa yang bersinergi, targetnya, capaiannya, luarannya, ya. Ini kalau nggak salah ya, ini tapi masih belum kita update lagi, bahwa indikator dari BPNT ini, ya, jadi tahun 2018 BPNT ini atau program sembako ya, kemudian diubah namanya menjadi program sembako ini, bahwa target sasarannya ini adalah keluarga miskin dan sangat miskin. Kemudian tahun 2020 plus golongan yang rentan. Kemudian target anggarannya sekian triliun, ya. Indeks bantuannya semula 110 ditingkatkan jadi 150.000, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 200.000 KPM per bulan. Kemudian bahan pangannya awalnya beras dan telur, sekarang sudah ditambah dengan sumber vitamin dan mineral. Tetapi di mana peran sentral dari adik-adik SDM Kesos ini adalah bagaimana memastikan program sembako yang telah disalurkan itu diterima oleh kelompok sasaran dan benar-benar dikonsumsi di tingkat individu, yaitu pada keluarga 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian selain BPNT juga ada PKH, bantuan tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin, yang mana uang tunainya ini hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi ibu dan anak, berhubungan dengan pendidikan, atau jompo dan disabilitas kepada keluarga miskin. Nah, bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan PKH ini tepat, ya? Ini juga penting. Kemudian sekilas, bagaimana kondisi pandemi COVID? Tentunya ini akan berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Ini pengaruh COVID ya, tentunya adik-adik juga sudah mendengar bahwa ada relokasi dan pemotongan anggaran, ada hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan, kemudian dampak dari pembatasan sosial skala besar dengan segala dampaknya, kemudian akses masyarakat terhadap pangan dan pangan bergizi berkurang yang menyebabkan kenaikan harga pangan. Sementara sebelum terjadinya COVID ya, ini adalah gambaran proporsi penduduk yang di bawah garis kemiskinan pada tahun 2018 seperti ini. Namun setelah dampak COVID ya, setelah pandemi, nah ini nanti kami akan mengeluarkan rilisnya ya, bahwa pandemi COVID-19 ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin 1,4 juta sampai 3,9 juta orang. Kenapa ini saya singgung? Karena akar masalah dari stunting ini adalah kemiskinan. Dan ini dampak COVID terhadap pekerjaan dan tempat kerja, sekitar 1/4 pencari nafkah dalam rumah tangga berhenti bekerja pada awal Mei. Kemudian 6 dari 10 perusahaan yang disurvei sempat atau sudah tutup karena COVID. Ya, kita lihat kalau saya jalan-jalan ke mal-mal di dekat rumah saya juga sudah banyak beberapa toko yang tutup ya. Kemudian dampak COVID terhadap tingkat pengangguran, diperkirakan tahun 2020 penganggur akan bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dan ini adalah cara rumah tangga mendapatkan tekanan ekonomi akibat pandemi. Yang kita bisa lihat di sini, yang menarik ya,
adalah 55% memanfaatkan bantuan pemerintah. Kenapa ini saya singgung? Karena disinilah peran sentral dari adik-adik SDM Kesos untuk membantu masyarakat. Bagaimana mengoptimalisasi bantuan-bantuan pemerintah itu agar benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik. Ini dari sektor kesehatan ya, terjadi penurunan kunjungan ke posyandu selama pandemi COVID, dan tentunya ini terkait dengan pilar 2 ya, yaitu kampanye nasional yang berfokus pada perubahan perilaku. Ini adalah peran penting dari SDM Kesos. Dan Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita, apakah di puskesmas dan posyandu, harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi. Dan perlu melakukan program yang inovatif selama masa pandemi. Ini adalah arahan Presiden pada Ratas 5 Agustus yang lalu. Beliau menyatakan bahwa terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu, itu perlu diprioritaskan. Dan ternyata cakupan PKH yang menjangkau keluarga tidak mampu pada tahun 2007 ke 2019, kalau dilihat trennya, itu cenderung terus mengalami peningkatan. Disinilah peran sentral dari salah dua ya, udah berapa bintang dari slide saya yang awal, ya. Artinya di sini adalah ini adalah peran penting dari adik-adik ya sebagai pendamping kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana optimalisasi peran SDM Kesos ya? Adik-adik tentunya nanti akan berperan tidak hanya sebagai edukator, fasilitator dan penyuluh ya, yang akan menyampaikan pesan dari kepada masyarakat ya, dari yang tidak pernah tahu jadi pernah mendengar, kemudian masyarakat itu akan mencoba-coba ya, kemudian akan memilih akan melakukan atau tidak melakukan sama sekali. Dan ini penting ya untuk diketahui. Sebenarnya kenapa sih kok orang itu sulit ya berubah kalau kita kasih tahu gitu ya. Nah, ini harus sabar-sabar ya, karena beberapa orang menyatakan satu itu nggak penting ya. Kalau kita nggak tahu, maka kita ya merasa menyepelekan gitu ya. Yang berikutnya adalah nggak paham. Dia tahu, bicaranya bisa gitu ya, tetapi nggak otomatis gitu melakukannya. Contoh, seorang ibu ya tahu bahwa harus memeriksakan kehamilan, tahu harus mengkonsumsi tablet tambah darah, tetapi itu tidak otomatis dilakukan. Kemudian kadang seseorang menganggap, aduh jauh-jauh nih datang untuk periksa kehamilan, tetapi kok nggak sepadan dengan hasil yang diharapkan. Nah, yang terakhir itu tidak ada mentoring. Nah, ini saya kurang kasih bintang ya. Mentoring inilah yang menjadi salah satu dari sekian banyak peran penting dari adik-adik SDM Kesos ya. Dan jangan mudah putus asa bahwa kalau kita lihat teori model perubahan perilaku menurut Simon Morton, bahwa memang ini ada tahapannya ya. Seseorang untuk berubah perilakunya itu memang perlu waktu. Ya, ini ada tahapannya. Prakontemplasi ya, belum ingin berubah, ngapain sih berubah ya. Kemudian masuk ke dalam kontemplasi. Udah ngeh tapi saya masih mau mikir-mikir dulu. Kemudian preparasi, maju mundur. Ikutin nggak ya sarannya? Ikutin nggak ya gitu ya. Kemudian mulai bertindak, mempertahankan. Nah, kalau sudah mau dia berubah, dia ada fase kumat ya. Pengen balik, aduh nggak usah deh diminum nih tablet tambah darah, aduh nggak penting deh gitu ya. Jadi memang ada tahapannya gitu ya. Nah, untuk itu maka penguatan konvergensi di grassroots itu adalah harus memastikan sasarannya. Pastikan semua sasaran itu menjangkau program pelayanan tersebut, apakah PKH, BPNT ya. Kemudian pastikan layanan tersebut terlaksana dan pastikan tercatat dan terlapor. Ya. Contoh kegiatan ini yang saya jabarkan ya, saya senang sekali untuk membuat konsep besar ya.
apa saja sih program spesifik kegiatannya yang bisa diupayakan ya. Ini antara lain adalah nih cakupannya, jumlah targetnya itu jelas. Kemudian yang diberikan, yang didistribusikan, apakah tablet tambah darah, apakah biskuit ya, program pemberian makanan tambahan, itu kualitasnya sesuai standar. Sudah diterima oleh seluruh sasaran. Kemudian benar-benar dikonsumsi oleh sasaran sesuai dengan ketentuan. Ya. Kemudian tidak hanya diterima, tidak hanya send, tetapi juga delivered. Ya. Memastikan itu benar-benar dikonsumsi dan terpenuhi sesuai dengan batas jumlah yang harus dikonsumsi. Kemudian kalau itu spesifik, ini adalah yang contoh yang sensitif, yang mungkin bisa adik-adik nanti terapkan. Contohnya adalah mendorong pembentukan forum pembelajaran untuk perempuan, ya, bagaimana mengelola penghasilan keluarga, bagaimana mengelola bantuan sosial, gitu ya. Kemudian ini juga sempat kita diskusikan di tingkat pusat bahwa ibu itu sebagai penanggung jawab pemanfaatan bantuan sosial, ya. Contoh KKS dalam program sembako dan PKH itu kalau bisa diatasnamakan ibu, gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan atau lahan tidur ya. Kemudian nah ini juga penting bagaimana seorang keluarga yaitu dapat menggunakan jaminan perlindungan sosialnya kalau dia tidak punya NIK dan akta lahir. Seringkali kalau kita di kota sih kita otomatis ya melakukannya, tetapi di desa itu masih banyak yang tidak mempunyai akta lahir. Nah, ini sedikit best practice karena kami ada di tim evaluasi, jadi nanti adik-adik bisa melaporkan kepada kami ya apa saja praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Ini contoh ya. Ini sebenarnya ini adalah buku ya, buku komik di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah yang dikembangkan di sini. Jadi di Kabupaten Kapuas Hulu ini ada tokoh masyarakat ya ini ibu ini, dia sebetulnya adalah paraji atau dukun. Tetapi orang setempat di sana sangat percaya dan hormat pada dia. Maka di dalam buku ini halaman depannya ini namanya paraji ini namanya Lewu ya, berbicara tentang gizi dan masyarakat di sana itu tidak bisa bahasa Indonesia mayoritas sehingga diubah pakai bahasa setempat. Kemudian bagaimana membuat komik tersebut dan ini adalah bidan yang asli. Bidan yang aslinya dipadu-padankan dengan bidan Lewu yang tanda kutip ya, yang paraji itu. Ini menjadi menarik dan kami jadikan ini best practice gitu ya. Kemudian ada beberapa program inovasi di Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Di sini saya ingin memberikan gambaran pada adik-adik bahwa sangat penting kolaborasi antara pemerintah desa, unsur masyarakat desa, posyandu, tenaga kesehatan dan KPM. Tentunya kita kalau bekerja sendiri itu jauh lebih sulit dibandingkan kita bekerja bersama. Kemudian di Sulawesi Selatan ini ada kegiatan pos gizi peduli ya. Nah, disinilah peran salah satu ya di antara sekian banyak yang mungkin nanti bisa dikembangkan dan dilakukan oleh adik-adik. Kemudian ini di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, ini ada sedekah gizi, program satu-satu dari satu rumah ya, masing-masing tetangga yang mampu ya, memberikan untuk satu nagari setiap tanggal 1 dikasih telur. Ini menarik juga. Kemudian di Sumbar, di Kecamatan Pangkalan Kuto, ini ada budaya buang sampah di pinggiran sungai. Tetapi masyarakatnya itu sangat bermasyarakat dan budaya gotong royongnya itu sangat tinggi. Ya. Kemudian mereka bergotong royong membangun penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kemudian ada lagi program sanitasi percontohan. Begitu dikasih contoh satu aja sebenarnya WC yang layak itu yang seperti apa gitu ya. Nah ini maka dengan swadaya dari masyarakat juga membangun contoh satu set sanitasi percontohan di salah satu keluarga yang memiliki anak stunting. Kemudian ini di Kabupaten TTU dibuatlah RUKOM, Rumah Komunikasi Stunting. Ya, kenapa dibuat ini? Karena
jarak antar rumah ke rumah yang lain itu di TTU ini sangat jauh. Jadi perlu adanya posko gitu katanya ya. Jadi dibuat rumah komunikasi stunting di mana salah satu kader dan pendamping ini senantiasa rutin ya datang dan memberikan edukasi. Kemudian ini di Kabupaten Banggai, nah kebetulan salah satu penelitinya adalah saya, kita mengembangkan posyandu prakonsepsi. Nah, di sini yang menarik adalah melakukan konvergensi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat keluarga. Kita memberdayakan dasawisma, ya. Jadi satu pendamping keluarga, satu PK mendampingi terdiri dari 10 kader dasawisma. 10 kader dasawisma itu masing-masing membina 100 KK. Nah, ini adalah tantangannya. Kita ketahui bahwa ada data surveillance gizi dari EPBGBM, tetapi kan hasil pengukurannya itu seringkali masih berbeda dengan hasil Riskesdas ya. Kadang orang, aduh kok di Riskesdas angka prevalensi stuntingnya tinggi, tetapi kalau kita ukur sendiri secara rutin itu hasilnya udah bagus gitu ya, sehingga perlu adanya pelatihan ya. Ini ada pelatihan, jadi kita sengaja melatih gold standard dan training of the trainer bagaimana cara mengukur berat badan dan panjang badan dengan benar ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa alat ukurnya itu harus terstandar, prosedurnya juga terstandar, pelatihnya memiliki kapasitas yang terstandar dan bagaimana hasil ukurnya. Ini adalah di salah satu desa di mana begitu dikasih pengumuman nggak sampai 10 menit ya, udah keluar segini banyak ya, karena memang ini di daerah Pagimana kalau nggak salah ya, itu bisa dicari di Google, daerah ini adalah daerah penduduk yang terpadat ya. Dan ini saya sempetin foto ya ke belakang, karena sebetulnya saya udah mau menyerah. Wah, ngelihat begini, saya harus ngukur tinggi badan dan panjang badan. Ini kan mana gelap ya, lampunya juga sangat terbatas. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, ini tadi ya, bahwa dari beberapa jurnal, kemudian ada penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan di Indonesia, salah satunya di Banggai, bahwa ini adalah dampak dari intervensi sebelum terjadinya pembuahan atau sejak menjadi calon pengantin ya, terjadi perubahan perilaku ibu, penurunan risiko abortus, lahir prematur, lahir mati, risiko BBLR atau berat badan lahir rendah, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa melakukan inovasi adik-adik, bahwa kita ketahui bersama akar masalah stunting ini adalah kemiskinan. Jadi ini adalah GETAPS ya, gerakan tanam buah dan sayur. Nah, ini juga menarik ya, yang bisa dikonsumsi bersama-sama. Kemudian ini di desa Jungkare di Klaten. Nah, ini di Klaten nih, di Jawa Tengah ya, ada program posyandu kawal cegah stunting, posyandu remaja, dan yang menarik menurut saya di sini adalah dia mengembangkan perpustakaan desa ya. Kemudian ini juga yang menarik, pengembangan posyandu keluarga di Desa Gen di Pulau Lombok, NTB ya. Bedanya apa sih posyandu konvensional dan posyandu keluarga? Bahwa posyandu keluarga ini tidak hanya ibu hamil, bayi, balita, tetapi juga remaja. Kemudian pelaksananya juga lebih banyak ya, tidak hanya kader, tetapi tokoh agama, aparat desa, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa diperhatikan dan dicermati, sehingga beberapa dari praktek baik ini mungkin bisa adik-adik jadikan inovasi ya. Kemudian ini adalah studi dekomposisi penurunan stunting tahun 2018-2019 yang kami lakukan di TP2AK ya. Jadi kami mengidentifikasi faktor pendorong apa terjadinya perubahan prevalensi stunting dari tahun 2018 sebesar 30,8% menjadi 27,7% pada tahun 2019 ya, atau turun sebesar 3,18%. Variabel bebasnya adalah aspek kesehatan ini, perumahan ini, kewilayahan, demografi, pengeluaran, dan bantuan sosial. Variabel terikatnya atau Y-nya itu adalah anak stunting dan tidak stunting ya, variabel kategori. Dan ini kita bagi ya hasilnya menjadi faktor pendorong kuat, sedang, dan lemah. Ternyata faktor pendorong kuat yang menarik di sini adalah ASI eksklusif, keberadaan umur ya, umur balita. Kemudian keberadaan anggota rumah tangga yang tidak merokok,
serta fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. Ini saya sampaikan kenapa? Karena kalau kita ingin melakukan percepatan penurunan stunting, maka sebaiknya ya, kalau ini pendapat kami ya, sebaiknya yang didorong itu adalah yang kuat. Jadi cepat, larinya ngebut gitu. Tetapi bagaimana dengan yang sedang dan yang lemah? Ini juga didorong. Tetapi yang lebih utama didorong adalah faktor pendorong yang kuat gitu ya. Nah, ini yang bisa diperhatikan di sini bahwa ada faktor pendorong dengan faktor pendorong kategori kuat, sedang, dan lemah. Nah, ini adalah pesan untuk dibawa pulang bahwa peran SDM kesejahteraan sosial ini menjadi penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Peran adik-adik di sini sentral, tidak hanya sebagai edukator, fasilitator, dan penyuluh, tetapi juga sebagai katalisator. Kalau kita praktikum biokimia di laboratorium, katalisator itu mempercepat aksi, ya, mempercepat reaksi, ya, sampai di tingkat keluarga. Dan apa yang harus dilakukan? Ini pastikan layanan terlaksana untuk seluruh sasaran. Atasi tingkat kemiskinan yang diprediksi kembali meningkat pada tahun 2020 akibat COVID. Banyak upaya yang bisa dikembangkan bersama, antara lain pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan lahan kosong atau lahan tidur, sosialisasi NIK dan akta lahir, kemudian perbaiki program spesifik dengan cara pemberdayaan dan partisipasi masyarakat berbasis keluarga. Sasarannya harus tepat, seluruh sasaran itu bisa menjangkau program, dimanfaatkan dengan patuh, ya, sesuai dengan anjuran. Kalau minimal 90 hari dikonsumsi, ya 90 hari gitu ya, serta tercatat dan terlapor dengan benar. Kemudian perbaiki program spesifik yang memiliki daya ungkit yang tinggi, cegah panjang badan lahir rendah, cegah berat badan lahir rendah, atasi stunting pada anak umur 1 tahun, dan cegah stunting pada anak umur 2 tahun. Tingkatkan kinerja program intervensi sensitif yang cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya misalnya penyediaan sanitasi dan air bersih itu dianggap cukup berhasil, nah itu kinerjanya bisa ditingkatkan. Kemudian perkuat dan kembangkan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan kelompok rentan akibat COVID-19 ini, ya, antara lain bisa membuat pelatihan forum pembelajaran untuk perempuan, bagaimana mengelola penghasilan keluarga dan bagaimana mengelola bantuan-bantuan sosial. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa adik-adik juga harus terus mengembangkan kemampuan menguasai ilmu dan teknologi serta etik dan moral untuk dapat mengabdi pada kepentingan kemanusiaan. Ibu, waktunya habis. Saya yakin adik-adik SDM Kesos ini siap mengubah tantangan menjadi peluang untuk membantu pemerintah dalam upaya menghasilkan SDM unggul kunci Indonesia maju. Mari bersama bekerja cerdas dan ikhlas, melakukan implementasi terobosan pencegahan dan penurunan stunting hingga di tingkat keluarga. Ubah konsep berpikir kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam mencegah stunting, bahkan dalam situasi pandemi. Apakah sebagai relawan, sebagai donatur, bahkan memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan, itu juga bisa dilakukan. Bahwa sekecil apapun peran yang kita lakukan, terlebih pada masa pandemi, dapat sangat memberi arti bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Terima kasih. Ini alamat email saya, ini nomor telepon saya, dan ini ada website saya. Dan kebetulan pada tahun 2018 lalu saya lulus S3, ya, baru lulus. Dan S3 saya itu adalah studi sejak terjadinya prakonsepsi, ya, prakonsepsi, kemudian saya ikutin, ya, calon pengantin yang mau hamil, yang mau menikah, kemudian saya tunggu sampai dia hamil, kemudian saya lihat tumbuh kembangnya di dalam rahim, saya lakukan pemeriksaan laboratorium,
kemudian dilakukan pemeriksaan USG juga untuk memantau bagaimana tumbuh kembangnya antara kelompok yang minum tablet tambah darah dan minum multimikronutrien. Kemudian saya tunggu lagi sampai anaknya lahir ya. Kita lihat tumbuh kembangnya seperti apa. Sehingga saya bisa sedikit sharing pesan pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan saya tunggu beberapa inovasi-inovasi maupun kerjasamanya lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa ya, teman-teman sudah panjang lebar dari kronologisnya ya, dari kronologisnya dari awal sampai kemudian pentingnya gizi ya, asupan gizi ternyata penting sekali, apalagi tadi sudah menjelaskan tentang 1000 hari, beyond 1000 hari sebelum kehidupan ya. Ini untuk pengalaman kita sebagai petugas lapangan untuk mendeteksi di lapangan ya, agar kita bisa mendeteksi ternyata memang penting ya, penting ada pengaruhnya, kurang gizi, kurang zat besi pun ada pengaruhnya dalam otak ya, perkembangan otak. Baik Ibu, tadi banyak motivasi, semoga teman-teman juga bisa memahami, menghayati ya. Sepertinya ini banyak yang mohon paparan Ibu yang sangat penting untuk pegangan di lapangan. Itu sangat singkat Pak Agung, sebetulnya kalau mau detailnya lagi silahkan gitu ya, tapi kapan-kapan ya. Nanti kita janjian gitu. Oh iya. Yeah. Ya, itu tadi Pak Agung, kalau kita tidak kenal, kita tidak paham ya, betul. Itu maka kita akan akan seringkali menyepelekan gitu. Tetapi kalau kita paham ya, makanya kita juga bisa memberikan edukasi yang tepat gitu. Iya Ibu. Ya silahkan kalau yang mau bertanya. Monggo teman-teman, 3 penanya dulu, silahkan perkenalkan asal peserta dari mana dan berapa jumlah pendampingannya. Monggo silahkan. Di mute. Mas Aji. Ya, bagi yang mau bertanya silahkan raise hand. Monggo Mbak. Mbak Rindi dari ya. Pasuruan. Monggo Mbak langsung karena waktunya sudah mau habis. Ya. Makasih. Ini Pak, di desa saya kan masih ada budaya pernikahan dini. Nama saya Rindi, pendamping PKH dari Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Ya. Iya Ibu. Ya langsung. Ini Bu, di desa kami kan masih ada budaya, jadi masih ada yang pernikahan dini masih ada, karena mereka menganut daripada anak saya zina atau pacaran, mending saya nikahkan aja gitu. Gimana? Jadi memang ada yang belum sampai sekolah, belum lulus, ya terpaksa dinikahkan. Ya. Ini gimana? Itu saja. Itu saja. Ya. Monggo, siapa tadi? Ya, ada yang lain? Tadi ada 2 lagi. Sumenep, monggo, Sumenep perkenalkan dan langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung dan Bu Lucy. Ya. Saya dari pendamping Kabupaten Sumenep, Kecamatan Peragaan, atas nama Misbah. Pertama begini, sebenarnya pendamping tugasnya untuk memastikan tablet itu diminum oleh KPM, itu hanya bertanya, Bu. Mungkin ada alhamdulillah ada informasi dari Ibu, tapi pentingnya zat besi untuk ibu hamil. Saya sendiri baru tahu itu untuk janin, artinya untuk apa tadi yang gambar otak. Ya, tuh, yang kedua.
Nggak dengar? Ya, yang kedua. Halo, Mas Halo. Misbah. Halo. Wah, nggak dengar. Iya. Yang kedua bantuan untuk ibu hamil, Bu. Bantuan untuk ibu hamil itu seperti kita ketahui sudah berubah kebijakannya bahwa kehamilan ketiga itu tidak dapat bantuan, Bu. Sementara di bawah yang kita dampingi itu adalah masyarakat miskin yang bisa dibilang 50% anaknya lebih dari 2, Bu. Artinya mungkin ada kebijakan dari pemerintah untuk bukan meniadakan bantuan itu, hanya memaksimalkan batasan bantuannya itu saja, Bu. Artinya tidak bantuan untuk ibu hamil itu tidak dikurangi tidak dihapus untuk kehamilan ketiga. Itu yang kedua. Saya kira itu, Bu, mohon tanggapannya. Terima kasih. Dua saja ya Ibu, karena waktunya sebetulnya sudah mepet sekali. Terima kasih langsung Ibu. Ada pertanyaan dari Pasuruan, Mbak Rindi sama Sumenep. Monggo. Maaf ya kalau tadi saya kebanyakan. Karena memang waktunya memang. Ya maaf. Bagus ya, tapi Bu, bagus. Ya. Terima kasih untuk Ibu yang dari Pasuruan. Memang banyak sekali budaya pernikahan dini dan kami juga akan melakukan studi untuk ini dari Sekretariat Wakil Presiden. Kami juga memilih kalau nggak salah di Sulawesi, di mewakili daerah Indonesia Timur ya. Dan memang alasannya itu seperti itu gitu ya, klasik. Bahkan yang terbaru itu yang dari Lampung ya, yang videonya juga sempat viral itu. Juga ibunya mengatakan daripada zina lebih baik dinikahkan. Nah, inilah salah satu peran dari kita semua, khususnya pendamping Kesos, bahwa memang sulit ya mengubah budaya itu, tetapi kita harus secara bertahap bisa mengkomunikasikannya. Di mana tahap perubahan itu adalah awareness ya, seorang itu sadar dulu, menyadari enggak, kalau dia tidak menyadari dampak dan bahayanya, maka ya dia akan bisa mengatakan seperti ini. Kemudian bagaimana kita menyampaikannya supaya dia interest ya, supaya dia tertarik. Kemudian tentunya keluarga tersebut akan mulai menimbang gitu ya, untung ruginya, baik buruknya dan lain sebagainya. Kemudian baru akan dicoba ya. Ya udah deh, kalau kita tunda dulu bagaimana? Kita lihat, kita kasih kegiatan pada keduanya dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih kegiatan misalnya yang perempuannya lebih aktivitasnya ditingkatkan, misalnya merajut ya, menjahit. Kemudian yang lakinya kita edukasi supaya misalnya untuk sekolah, untuk melakukan misalnya sekolah yang bukan melakukan pendidikan vokasi dan lain sebagainya gitu ya. Dibuat suatu kesibukan gitu. Jadi dengan alasan bagusnya ditunda dulu gitu ya. Ditunda itu sebetulnya dalam jangka waktu yang nanti yang sesuai dengan target usia. Kemudian baru seseorang itu baru akan mau mengadopsi atau tidak. Yang penting adalah bagaimana upaya kita untuk bisa menyampaikan ya, mungkin kalau budaya itu kita memang harus minta bantuan juga ya, menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi jangan kita sendiri begitu. Kemudian untuk Mas Misbah di Sumenep, tadi pertanyaannya adalah bagaimana memastikan tablet tambah darah itu diminum ya. Jadi saya juga melakukan beberapa kajian dan penelitian terkait dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Memang petugas kesehatan itu memang harus memberitahu ya beberapa side effect atau efek samping dari konsumsi tablet tambah darah ini. Antara lain adalah memang nanti kadang bisa timbul mual ya, kadang dari zat besinya itu susah buang air besar. Tetapi untuk mengatasi mual itu bisa diminum pada malam hari sebelum tidur. Kemudian untuk mengatasi sulit buang air besar, nanti ibu bisa lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sumber serat, gitu kan? Ternyata kalau kita perhatikan, seorang ibu itu sangat perlu dukungan dari keluarganya. Nah, tinggal kita cari, belum tentu yang didengar itu adalah suaminya, bisa aja mertuanya,
ibunya atau bahkan neneknya. Nah, itu peran pendamping itu sebetulnya juga salah satunya adalah mengidentifikasi pendamping potensial bagi ibu tersebut, karena memang dampak dari konsumsi tablet tambah darah itu bervariasi yang dikeluhkan oleh ibu gitu ya. Kemudian mengenai bantuan ibu hamil untuk kehamilan ketiga itu tidak mendapatkan bantuan. Ya mungkin nanti saya coba sampaikan ya aspirasi ini, namun masih bisa diupayakan ya. Kalaupun tidak mendapatkan bantuan, masih banyak upaya yang lainnya. Contohnya adalah itu tadi yang bantuan bersama dari tetangga kita sarankan ya. Kita kasih yuk bantuan tiap tanggal 1 untuk beberapa ibu hamil nih yang kehamilan ketiganya nggak dapat bantuan. Kita bantu yuk protein yang murah aja, 1 telur aja, 1 telur tiap hari di tiap keluarga untuk membantu keluarga 1000 HPK yang X, Y, Z gitu. Jadi kita upayakan berbagai macam cara budaya gotong royong. Malah nanti kalau ada cara yang lain bisa disampaikan gitu ya Pak Agung ke saya, supaya saya angkat gitu ya menjadi best practice atau praktek baik upaya pendamping kesos dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Begitu Pak Agung, itu kayaknya juga menarik untuk diangkat menjadi buku ya. Oh siap Ibu, dan mungkin kami juga akan mengundang lagi insya Allah. Karena waktunya sudah habis Ibu, maka mohon maaf, sayang sekali waktunya habis. Kami akhiri dulu Ibu. Baik, terima kasih. Salam. Dengan Salam. sangat ini mohon maaf teman-teman ya, karena waktunya habis. Nanti banyak Ibu ini teman-teman yang minta paparannya. Terima kasih slide-nya ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lucy yang telah hadir, yang telah rawuh. Salam dari pimpinan kami, Ibu Murharjani, sekarang sedang di luar kota. Terima kasih atas pengalamannya yang sangat luar biasa ini, benar-benar. Dan kami atas nama lembaga dan pribadi mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang. Kepada para peserta terima kasih ya. Ada WI 4 Bu ini Bu, di samping Pak Joko Sulis, kemudian ada Bu Ken, juga ada Pak Suminto dan Ibu Riri, ada 4 Ibu. Karena waktunya sudah habis, tadinya mau saya kasih kesempatan untuk bertanya begitu. Namun kami sambung di lain kesempatan saja. Kami akhiri, Mas Aji nanti foto ya. Kami akhiri, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam untuk Ibu Ririn, Pak Suminto, Ibu Ken, dan Bapak Joko. Terima kasih banyak Pak Agung. Ya. Mari kita foto dulu Ibu. Bu narasumber Bu Lucy. Nah ini Pak Suminto. Oh, salam Pak Suminto. Ya. Terima kasih Bu Lucy. Mari foto Terima kasih. bersama Foto dulu. enggak? Foto yuk. Foto bersama dulu Ibu. Harus Baik. Semua badannya tegak. Bisa senyum semua. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama. Halaman selanjutnya 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Bu. Matur Terima kasih. nuwun. Sami-sami Bu, monggo. Izin live Bapak. Ya, mari Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak. Yuk, Mas Haji lanjut kemana Mas Haji? Bapak Ibu silakan kembali ke kelas masing-masing ya. Kembali diinfokan di grup masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke habitat masing-masing ya. Yuk, kelas 7 ke link. Materi nanti insya Allah akan di-share di grup ya teman-teman. Minta rekamannya ya Mas. Oh iya Bu. Kalau mau nomor telepon ada nih. Oh iya, boleh. Boleh. Share Pak, share. Boleh ya. Ya. Saya sampaikan langsung ini 081. Oke sih. 081
219 219 533 533 645. 645. Yeah. Itu monggo silahkan disampaikan unek-unek yang belum sempat karena waktunya memang sangat terbatas. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Izin saya matikan Bapak Ibu. Silahkan kembali ke kelas masing-masing. Oke.